Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-9, kita akan membahas bagaimana membuat proposal project IT ya. Em, apa saja yang akan kita tampilkan nanti di dalam proposal tersebut. Nah, nanti bentuknya adalah seperti bentuk makalah, tetapi nanti di dalamnya eh, ada yang harus dicantumkan gitu ya. Bentuknya tidak seperti makalah biasa, karena nanti bentuknya ada yang bentuk tabel-tabel dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas isi-isi dari proposal tersebut seperti apa. Nah, untuk di awal, saya mengingatkan bahwa kita nanti akan membuat proposal project-nya itu adalah semua tentang IT ya, semua tentang IT. Contoh-contohnya sudah saya sebutkan sebelumnya, beberapa contoh mengenai project-project IT. Misalnya kamu bisa membuat sebuah website, misalnya sebuah website organisasi ya, atau misalnya sekolah. Bisa juga tentang pengadaan-pengadaan hardware misalnya ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah project, di mana artinya nanti kamu ada waktu awal dan waktu akhirnya. Ada uh, mulai proposalnya dimulai tanggal berapa dan ada berakhir tanggal berapa. Itu perbedaan antara sebuah proyek dengan sebuah kegiatan yang selalu dilakukan ya. Jadi apa aja isi dari proposal sebuah proyek IT? Sini kita lihat sini. Proposal ini adalah dibuat sebagai bagian yang sangat penting dalam sebuah proyek, sehingga nanti seorang stakeholder dia bisa melihat apakah proyek tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh stakeholder ataupun tidak ya. Jadi ketika kita membuat sebuah proyek, artinya membuat sebuah proposal itu kan adalah sebagai bagian dari meminta persetujuan apakah proyek yang akan kita buat nanti diizinkan atau tidak. Sama dengan halnya ketika teman-teman nanti membuat sebuah proposal acara, nah isinya apa? Isinya adalah menyatakan bahwa nanti kita mau bikin apa, kemudian tujuannya apa, eh, hasil akhirnya nanti apa, kemudian urusan masalah pengeluaran biaya-biaya kan dijelaskan. Jadi sama dengan membuat proposal, nanti kamu mencantumkan kamu nanti akan membuat sebuah proyek apa, sehingga ketika uh, proposal tersebut sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, diharapkan bahwa seorang stakeholder nanti bisa menerima proyek tersebut. Oke, proposalnya disetujui gitu ya. Kalau proposal sudah disetujui, artinya dana sudah bisa dicairkan atau dana sudah bisa diberikan. Nah, apa-apa saja yang harus ada di dalam proposal proyek ini, terutama proyek IT, adalah berikan di sana ketika kita ingin menyusun sebuah proposal proyek IT, nanti ada yang namanya executive summary atau ringkasan secara eksekutif. Kamu mau bikin apa? Proyeknya apa? Ya. Kemudian nanti dijelaskan di sana ringkasan mengenai proyek tersebut. Kemudian nanti di sana juga kamu akan menjelaskan tentang keselarasan dan pengaruh dari proyek. Kenapa sih kita bikin proyeknya? Kalau misalnya proyeknya nggak dibikin gimana? Kalau misalnya proyeknya dibuat seperti apa gitu ya. Kemudian nanti ada masalah dan tujuan. Apa masalahnya dan apa tujuannya. Kemudian ruang lingkup. Ini penting. Ruang lingkup. Karena apa? Ini mencakup boundaries atau batasan daripada proyek kamu ya, sehingga nanti tidak melebar, cakupannya tidak melebar, disesuaikan dengan memang tujuan proyeknya apa, maka diberikan ruang lingkupnya seperti apa, dituliskan secara jelas. Misalnya membuat sebuah website sekolah, maka dituliskan ruang lingkupnya hanya membuat sebuah website di mana isinya hanya mengenai pendaftaran, ya misalnya ya pembayaran, kemudian nilai sekolah misalnya, kemudian penggajian guru. Nah, itu kamu berikan batasan di sana, dijelaskan di ruang lingkupnya. Kemudian nanti berikan waktu pelaksanaan proyek, berikan jadwalnya. Jadwal proyeknya seperti apa. Kemudian kendala dan asumsi yang akan yang misalnya terjadi di dalam proyek tersebut dijelaskan. Kemudian anggota timnya siapa aja, siapa ketuanya, kemudian siapa manajernya, siapa anggotanya,
Kalau perlu dijelaskan secara detail, yang berhubungan dengan tim desain siapa, yang berhubungan dengan tim coding siapa misalnya. Nah, itu dijelaskan. Kemudian pendekatan umumnya mau seperti apa. Dan yang terakhir nanti ada yang namanya CBA atau Cost Benefit Analysis. Ini menjelaskan tentang apa sih keuntungan-keuntungan atau menganalisa keuntungan daripada proyek baik dari sisi mutu maupun dari sisi apa ya, sesuatu hal dari sisi cost biaya yang akan dikeluarkan oleh proyek tersebut. Kalau ternyata proyeknya adalah ketika dibuat rugi misalnya ya, maka dikatakan bahwa cost benefit analysis-nya ini belum sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder ya. Jadi misalnya gini, kamu membuat sebuah website dengan tujuan adalah untuk memudahkan proses absensi misalnya ya, menghitung-hitung absensi. Tapi ternyata setelah dibuat kok semakin sulit, kok jadinya ribet ya kalau pakai website misalnya kayak gitu. Nah, nanti dijelaskan di dalam cost benefit analysis-nya. Nah, ini yang akan kamu tampilkan di dalam proposal proyek IT-nya. Ada 9 ini. 9 ini apa aja? Nah, dijelaskan di sini secara detail. Ringkasan eksekutif misalnya, ini berisi uraian atau penjelasan singkat rencana proyeknya yang akan ditujukan kepada para eksekutif, manajer, ataupun stakeholder. Jadi berikan ringkasan singkat mengenai proyek IT yang akan kamu buat. Nah, ini bisa dikatakan bahwa kemungkinan akan menjadi satu-satunya dokumen yang dibaca, sehingga buatlah secara singkat, ringkas, dan paling penting adalah jelas, kejelasan daripada proyek tersebut. Nah, untuk ringkasan eksekutif, kamu bisa membuat 2 atau 3 lembar ya, karena di sana menjelaskan secara detail proyeknya nanti mau dibuat seperti apa. Kemudian, karena ditujukan kepada para eksekutif ataupun para stakeholder, maka seperti ini, singkat, ringkas, dan jelas. Mau bikin proyek ini, tujuannya seperti ini, karena sebelumnya adalah seperti ini, nanti dijelaskan. Nanti dibuat 2 atau 3 lembar ya. Boleh 2 atau boleh 3 lembar. Kemudian setelah ringkasan eksekutif kamu berikan, kamu jelaskan, nanti di sana ada juga yang namanya keselarasan dan pengaruh proyek. Nah, biasanya ini adalah berisi pertanyaan yang harus dijelaskan oleh pimpinan proyek. Isinya apa aja? Misalnya gini, sebutkan nama proyek dan berikan penjelasan secara singkat dari proyek tersebut. Proyek IT yang akan dibuat adalah membuat sebuah website. Kemudian jelaskan secara singkat website ini nanti akan ditujukan kepada siapa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengapa proyek dilaksanakan dan kenapa sekarang. Nah, itu kamu harus jelaskan. Kenapa sih bikin proyeknya sekarang misalnya. Misalnya ya, karena misalnya nih contoh, website sekolah ini belum ada sebelumnya. Jadi kita buat sekarang di mana ada sedikit permasalahan ketika ingin mengolah datanya terlalu lama apabila tidak menggunakan sebuah aplikasi misalnya seperti itu. Atau yang pengadaan proyek, pengadaan hardware misalnya, jelaskan mengapa proyeknya dilaksanakan dan kenapa sekarang. Kemudian apakah impact atau imbas dari dilaksanakannya proyek tersebut atau tidak dilaksanakan proyek. Kamu jelaskan, kalau saya bikin proyek ini, apa imbasnya, apa efeknya. Kalau tidak dibuat proyek ini, efeknya juga apa gitu. Dijelaskan. Kemudian, apakah proyek ini selaras dengan strategi bisnis? Nah, itu dijelaskan. Apakah selaras dengan strategi bisnis? Misalnya karena sekarang adalah sudah teknologi canggih, maka perusahaan ini tidak lagi menggunakan konvensional atau manual, maka menggunakan terkomputerisasi, contohnya kayak gitu ya. Maka diadakanlah pengadaan hardware untuk persiapan bahwa semuanya sudah tersistem atau sudah terkomputerisasi, contohnya begitu. Masalah proyek ini selaras dengan strategi bisnis ya. Apakah proyek yang serupa pernah dilakukan? Nah, itu dijelaskan juga. Jika memang pernah, dijelaskan. Ini contohnya. What is the project name? Why undertake this project and why now? Gitu ya. What is the impact? Nah, ini kan dalam bahasa Inggrisnya. Nanti kita buat dalam bahasa Indonesia saja seperti ini.
ya. Pertanyaan-pertanyaan ini dituliskan dan diberikan jawabannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah masalah dan tujuan. Jelaskan secara singkat masalah apa yang dihadapi saat ini, kemudian dijelaskan juga tujuan utama atau tujuan dari proyeknya apa saja ya. Sama seperti membuat sebuah makalah, ada masalah dan ada tujuannya. Diberikan secara singkat saja masalahnya apa, tujuannya nanti proyek ini untuk apa. Kemudian ada ruang lingkup. Ini yang saya katakan tadi, ruang lingkupnya jelaskan batasan dari proyek tersebut dengan jelas sehingga proyeknya tidak meluas atau in scope and out of scope. Enggak keluar daripada scope-nya ya. Nah, ini ruang lingkupnya. Nah, kemudian di dalam makalah di dalam proposal menanti juga kamu harus mencantumkan yang namanya waktu pelaksanaan proyek ya, atau penjadwalannya disebutkan di sana. Misalnya kapan proyek akan dilaksanakan, kapan proyek akan selesai, kemudian sebutkan milestone-nya. Nah, ini yang sudah kita pelajari di dalam work breakdown structure-nya itu ya. Jadi kita berikan, kamu memberikan tenggat waktu yang akan dilaksanakan di dalam proyek tersebut. Berapa lama waktu proyek akan dilaksanakan, kapan tanggal berapa proyeknya selesai. Kemudian sebutkan milestone-nya, jadwalnya ya, misalnya proyek ini dimulai dari ngapain dulu, kemudian selanjutnya ngapain, kemudian setelahnya ngapain ya. Kalau biasanya untuk proyek IT, biasanya kalau misalnya membuat website, berarti ada yang namanya tahap analisa, berapa lama kamu berikan untuk tahap analisanya. Misalnya untuk permasalahan analisa ini butuh waktu 1 minggu contohnya ya, atau 7 hari gitu kan. Nah, kemudian nanti selanjutnya apa? Biasanya setelah analisa adalah mendesain. Nah, itu berikan. Desainnya boleh dijelaskan secara detail, silahkan. Seperti membuat di WBS ya, Work Breakdown Structure. Nah, kemudian apa kendala dan asumsinya? Kamu bisa berikan kendala-kendalanya apa aja, resiko yang mungkin nanti terjadi apa aja, dan berikan solusinya ya. Misalnya resikonya adalah untuk pengadaan hardware, contohnya resikonya kabelnya ternyata gampang putus atau misalnya gampang rusak, kemakan tikus, misalnya contohnya seperti itu. Nanti dijelaskan di sana. Impact-nya apa? Efeknya nanti apa kalau misalnya permasalahan seperti itu? Kemudian solusinya apa? Oh, solusinya nanti adalah dari sisi pengkabelan dibuat serapih mungkin. Kalau perlu ditutup semua kabel-kabel sehingga tikus-tikus nggak datang untuk gigitin kabel, misalnya seperti itu. Tapi gunakan dengan bahasa yang formal ya. Jadi berikan sebuah pasti ada resiko yang terjadi di dalam sebuah proyek tersebut dan kemungkinan yang terjadi resikonya apa, nanti berikan solusinya. Kadang-kadang resiko ini kan tidak hilang, tapi biasanya adalah bisa kita minimalisir atau kita kurangi ya. Yang tadinya kabelnya bisa digigit banyak, mungkin sekarang kabelnya satu aja yang digigit gitu ya, contohnya kayak gitu. Nah, itu permasalahan, kendala, dan asumsi yang akan terjadi di dalam proyek yang akan kamu buat. Kemudian anggota tim. Nah, anggota tim ini dijelaskan, sebutkan pemilik proyeknya siapa, kemudian pimpinan proyeknya siapa, sebutkan anggota timnya siapa aja. Nah, berapa banyak waktu yang mereka berikan untuk berkomitmen dalam proyek. Kadang-kadang kan proyek itu timnya kadang dia nggak selalu dari awal sampai akhir. Misalnya, contohnya tim desain. Berarti kalau tim desain itu dia kan selesai sampai tahap desain saja. Contohnya ya, maka kamu berikan persentasenya berapa persen, berapa persen. Apa dampaknya terhadap departemen masing-masing. Itu juga nanti dijelaskan. Nanti kita kasih ada contohnya ya, supaya nggak bingung. Nah, ini kalau in English-nya, who is the project sponsor, who is project manager gitu ya, who will be the team members be and why. Misalnya yang pertama siapa, kemudian nanti dia ngurusin apa, prosentasenya berapa persen dia untuk bekerja di bagian itu misalnya. How much time will they need to commit to the project misalnya ya, misalnya 50% time allocation per day itu nanti dijelaskan. Tapi kita nggak pakai bahasa Inggris, nanti kita ada contohnya di dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya adalah untuk anggota tim, kamu jelaskan
tim-tim yang akan digunakan dalam proyek kamu tersebut. Kemudian pendekatan umum ini adalah pertimbangan dalam hal implementasi proyek. Misalnya proyek ini produknya diuji cobakan pada satu bagian tertentu, atau misalnya menggunakan user acceptance test ya, UAT, sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Nah, nanti ini dijelaskan bagaimana dari sisi uji cobanya ya. Alasan pilihan yang diambil, misalnya alasannya apa, kemudian dia kasih opsi-opsi pilihan-pilihan yang akan digunakan. Kemudian ini ada yang namanya cost benefit analysis. Ini apa manfaat atau keuntungan yang diharapkan dalam proyek ini? Berikan penjelasannya dalam rupiah atau dalam mata uang lain. Berarti dari sisi untung rugi. Kemudian apa manfaat lain yang diharapkan daripada proyek tersebut? Misalnya dari sisi kemudahan untuk mengakses informasi, bisa seperti itu kita tuliskan di dalam cost benefit analysis-nya. Kemudian berapa perkiraan biaya dalam pelaksanaan proyek ini? Berapa modal lah ya, artinya berapa modal yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan proyek ini. Dan berapa lama ROI-nya atau return of investment-nya. ROI ini adalah lebih kepada kalau kita sebutkan balik modalnya berapa lama. Misalnya ROI-nya adalah 3 tahun misalnya, atau ROI-nya adalah 2 tahun. Nah, itu dihitung. Itu biasanya nanti ada rumus-rumusnya ya. Nanti untuk masalah ROI, kita sambil berjalan nanti ada penjelasan mengenai return of investment, ya mengenai cost benefit analysis-nya ya. Jadi, ini adalah isi yang akan kamu berikan di dalam proposal project IT ya. Nah, ini contohnya. Nah, nanti seperti ini. Contoh proposal proyeknya. Nah, misalnya kamu pakai bahasa Indonesia aja ya. Misalnya kalau di sini contohnya online payment for Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk penulisan judul rata tengah ya. Misalnya kamu berikan judulnya apa? Judulnya adalah contohnya pengadaan hardware di mana gitu ya. Baru nanti bawahnya tulis proposal proyek. Nanti ada logonya. Ada perancangnya siapa, misalnya perancangnya ini adalah tuliskan saja nama kelompoknya siapa aja, kemudian tanggal berapa ya. Kemudian nanti ini contoh judul halaman proposalnya ya, halaman depannya. Kemudian ada lembar persetujuan proposal, nanti di sini dibuat oleh siapa, namanya misalnya lembar persetujuan proposal ini, namanya contohnya di sini Anton, jabatannya adalah PMIT, berarti project manajernya ya, Pak Anton misalnya. Ini dibuat oleh Pak Anton, disetujui oleh direktur, contohnya direktur STEMIC kalau di sini contohnya ya, atau juga disetujui oleh head IT, kepala IT-nya, dan juga disetujui oleh misalnya head of PM-nya ya, misalnya seperti itu. Nah, daftar distribusinya kamu jelaskan nama-nama bagian-bagian yang akan berhubungan dengan proyekmu ya, atau ini kan sebutannya adalah stakeholder-nya nanti siapa aja. Jadi kalau misalnya online payment itu kan pembayaran secara online, maka yang berhubungan dengan proyek tersebut adalah bisa bagian SDM, bagian keuangan, bagian BTI dan sebagainya. Nanti itu dijelaskan ya. Nah, kemudian ringkasan eksekutifnya seperti ini. Kamu berikan aja ringkasan secara singkat, jelas, tapi lengkap gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini kan dia jelaskan Universitas BSI ingin mempermudah proses pembayaran kuliah gitu ya. Nah, proses pembayaran menggunakan fasilitas apa ini dijelaskan secara detail ya. Sampai kalau misalnya mau pakai bentuk alur transaksi silahkan. Kalau tidak juga nggak masalah. Misalnya ini flow transaksinya dia berikan seperti ini ya. Gini. Nah, mulai dari mana sampai mana. Ya, mahasiswa Nusa Mandiri, ini contohnya Nusa Mandiri, kemudian dia payment widgetnya apa, kemudian dia lakukan yang namanya input NIM ya, sampai dengan nanti pembayarannya itu sudah diterima, ada buktinya ya. Kemudian yang kedua, contoh tadi keselarasan dan pengaruh proyek, kamu bikin kayak gini aja, mirip seperti ini ya.
apa nama proyek dan bagaimana deskripsi singkatnya dijelaskan. Online payment ini adalah mengimplementasikan pembayaran kuliah. Mengapa proyek ini dibuat? Untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa melakukan pembayaran misalnya ya. Apa pengaruh dibuatnya proyek ini dan apa yang dilakukan? Nah, dijelaskan. Dengan melakukan proyek ini menyediakan kemudahan, kemudian menambahkan fungsi pembayaran online yang dapat menggunakan kartu kredit, fungsi aplikasi akan menampilkan jumlah yang harus dibayarkan, maka kamu jelaskan di sini pengaruh dibuatnya proyek ini dan apa yang dilakukan. Kemudian bagaimana keselarasan proyek dengan strategi bisnis. Misalnya, proyek ini sejalan dengan strategi bisnis, digitalisasi di setiap aspek bisnis Universitas BSI, contohnya kenyamanan dalam alternatif pembayaran. Nah, itu dijelaskan secara detail. Nanti di dalam makalahnya bentuknya gini aja. Bentuk kotak kayak gini aja. Judulnya keselarasan dan pengaruh proyek. Tuliskan dalam bentuk kotak gini, ini pertanyaannya di sebelah kiri, jawabannya nanti yang di sebelah kanan. Apakah proyek serupa telah dilakukan di Universitas BSI? Belum pernah melaksanakan proyek, misalnya jika belum. Kalau sudah, dituliskan ya. Kemudian masalah dan tujuan. Nah, tuliskan masalahnya apa, tujuannya dari proyek ini apa. Bentuknya seperti ini aja. Ini bisa dibaca ya, masalahnya apa, tujuannya apa. Bentuknya kita bikin kotak aja, sama kayak yang di atas. Karena ini adalah sebuah proposal ya. Kemudian ruang lingkupnya apa? Dari sisi jangkauan yang di dalam, seperti apa ruang lingkupnya in scope, dari sisi di luar jangkauan outscope-nya seperti apa. Misalnya dari sisi online payment ini adalah dalam jangkauannya pembayaran kebijakan online untuk pembayaran kuliah, kemudian rekonsiliasi back-end untuk opsi hanya untuk kartu kredit. Dari sisi di luar jangkauan pembayaran untuk registrasi tugas akhir. Jadi dalam ruang lingkup dalam jangkauan itu adalah dari sisi internal internal yang punya sistemnya seperti apa ya ini. Ini kan untuk internal BSI, ya ini adalah untuk eksternalnya. Berarti dari untuk mahasiswanya, untuk bayar bimbingan, untuk bayar tugas akhir ini kan diberikan kepada di luar daripada sistemnya tersebut ya untuk online payment ini. Itu dijelaskan. Kemudian waktunya dijelaskan juga, misalnya kapan proyek dimulai, misalnya tanggal berapa, kapan proyeknya selesai, misalnya dimulainya tanggal berapa. Kemudian milestone dari proyek ini dijelaskan kayak WBS itu. Nah ini ada startup, ada persetujuan proyek, ada project kick-off-nya, kemudian dari sisi initiation-nya bagaimana, misalnya nanti, nah ini UAT-nya ini dari sisi apa, uji coba ya atau testingnya gitu ya, nanti diberikan. Ini kayak misalnya WBS ya, penjadwalannya, work breakdown structure yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka dituliskan tanggal-tanggalnya dituliskan juga. Ini untuk waktunya. Kemudian batasan dan asumsinya diberikan. Batasan atau risikonya. Tanggal pembayaran dibatasi sesuai dengan kebijakan institusi. Ini contohnya ya. Probabilitasnya bagaimana? Tinggi. Dampaknya tinggi. Solusinya apa? Dibuatkan fungsi tanggal pada aplikasi. Karena ini adalah online payment, jadi pasti ada yang namanya tenggat waktu pembayaran. Maka probabilitasnya dibuat tinggi ya. Contoh-contohnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa ngecek di Google, boleh ya contoh-contoh dari pembuatan proposal. Ini batasan dan asumsi. Asumsi apa yang dibuat? Misalnya proyek terbagi menjadi fase 1 uji coba, fase 2 apa? Ya ini dijelaskan. Bisa dibaca langsung di sini. Ini masalah batasan dan asumsi. Kemudian anggota tim, nah ini dituliskan seperti ini ya anggota timnya. Siapa pemilik proyek, misalnya Lusikanti misalnya, atau pemilik proyek itu nanti siapa. Kemudian siapa manajer proyeknya dijelaskan. Siapa yang akan menjadi anggota tim dan mengapa, nah ini dituliskan. Misalnya Pak Esron nih, dia adalah experience di Mandiri Payment, dia keahliannya apa, subject matter expert atau SME ya, presentasinya berapa, nah dituliskan seperti ini, bentuknya tabel gini aja. Nah seperti ini juga, jadi nanti di dalam proposalnya dituliskan bentuknya seperti contoh yang ada di sini, yang ada di modul. Nah kemudian ada pendekatan umum, pertimbangan pilihan, misalnya implementasi proyek tahap 1
seleksi pilihannya adalah pengalaman pelanggan dan umpan balik dapat ditangkap selama uji coba sebelum dirilis ke publik. Jika perlu, ditambahkan perangkat tambahan dalam tahap 2 berdasarkan masukan dari tahap 1. Jadi ini lebih kepada testing, ada beberapa tahapan yang akan digunakan ya. Pendekatan yang digunakan dan dukungan yang rasional, misalnya tahap 1 percontohan akan menggunakan situs pengujian beta yang ada. Jadi sama kayak misalnya membuat sebuah proyek kan ada pengujian tahap 1, pengujian tahap 2 misalnya. Kalau sudah pengujian tahap 3 sudah oke semuanya, maka proyek tersebut sudah bisa di-launching. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini dijelaskan di dalam pendekatan umum. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah cost benefit analysis-nya. Bagaimana keuntungan proyeknya ini dalam rupiah. Ini merujuk kepada cost benefit analysis yang telah dibuat. Kita sebenarnya memang belum belajar cost benefit analysis, ini sambil berjalan aja ya. Nanti sambil dijelaskan apa manfaat yang diharapkan, misalnya memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Berapa biayanya? Nah, merujuk kepada ini tadi cost benefit analysis-nya. Kemudian apa ROI proyeknya berapa lama misalnya. Misalnya dituliskan return of investment-nya adalah 3 tahun. Artinya dia kembali balik modal itu adalah sebanyak 3 tahun. Nah, ini merujuk kepada cost benefit analysis. Jadi ini yang akan digunakan di dalam yang akan kamu kerjakan untuk di proposal proyeknya. Jadi bentuknya adalah tabel-tabel gini aja ya. Contoh-contohnya sudah ada di sini. Jadi ada 9 poin yang harus ada di dalam proposal kamu ya. Dilengkapi, nanti contohnya seperti ini. Banyak juga contoh-contoh proposal proyek IT di Google ya, bisa di searching. Nah, semoga bisa paham ya untuk bagaimana membuat proposal ini. Karena nanti kita akan ada presentasi setelah membuat proposal, yaitu di minggu ke-13 ya. Jadi ada waktu 9, 10, 11, 12. Ada sekitar 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi untuk menyiapkan proposal proyek IT ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai proposal? Silahkan. Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau memang sudah jelas, nanti kamu sudah ada kelompoknya, sudah tentukan. Saya minta untuk minggu ini, saya minta judul dulu ya, proposalnya apa aja, apakah saya ACC atau tidak, karena nanti mungkin takutnya ada beberapa yang sama gitu ya. Jadi untuk 1 minggu ini, saya kasih batasan waktu sampai hari Sabtu, saya minta judul-judul dari proposal proyek IT-nya ya. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Kita nggak ada tugas untuk hari ini. Tugasnya hanya menentukan judul proyeknya aja ya. Terima kasih untuk semuanya hari ini sudah masuk kembali kuliah ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.